Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, alhamdulillah dengan izin Allah kita masih bisa melaksanakan salah satu di antara kewajiban yang telah Allah syariatkan kepada kita semua, yakni salat zuhur berjamaah. Berbekal harapan mudah-mudahan salat zuhur yang kita laksanakan Allah Azza wa Jalla terima sebagai amalan maqbulan, amalan salihan, dan jadi investasi di yaumil akhir nanti. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, di dalam Al-Quran kita sering membaca tentang sirah Nabi Musa alaihi salam. Ada beberapa data yang kita bisa cerna dari penjelasan Allah Azza wa Jalla tentang Nabi Musa alaihi salam. Yang pertama, beliau adalah seorang Bani Israel dan bukan Yahudi. Karena Nabi Musa alaihi salam bukan keturunan dari Yehuda bin Yakub alaihi salam. Yehuda keturunan dari Levi bin Yakub alaihi salam. Jadi seorang Bani Israel dan bukan seorang Yahudi. Berbeda dengan Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman alaihi wassalam. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman dia Bani Israel sekaligus dia Yahudi karena keturunan dari Yehuda bin Yakub alaihi salam. Yahudi yang dimaksud bukanlah agama ya. Nah, Yahudi yang dimaksud bukanlah agama tapi sebuah bangsa yang lahir dari Yehuda bin Yakub alaihi salam. Baik hadirin ikhwatiman rahimakumullah, itu data yang pertama. Data yang kedua, Nabi Musa alaihi salam lahir di kota Mesir. Walaupun dia seorang Bani Israel, tapi dia tidak lahir di Yerusalem. Dia lahir di kota Mesir. Muncul pertanyaan, kenapa ada Bani Israel tapi lahirnya di kota Mesir? Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, ketika Nabi Yusuf alaihi salam ada drama dibuang, kemudian diasuh oleh orang Mesir, sampai dipenjara oleh orang-orang Mesir, sampai bebas dari penjara, kemudian dekat dengan penguasa saat itu, sampai dijadikan sebagai orang yang memegang perbendaharaan kerajaan, atau mungkin bahasa kita bendahara kerajaan gitu. Sehingga Nabi Yusuf alaihi salam menjadi menteri keuangannya lah, menteri keuangan sekaligus yang punya otoritas mengeluarkan perbendaharaan orang-orang Mesir. Sampai di titik itu, maka hadirin ikhwatiman rahimakumullah, Nabi Yusuf membawa seluruh Bani Israel dari Yerusalem ke Mesir. Dalam surat Yusuf ayat 99 juga ayat 100 disitu dijelaskan bahwa Nabi Yusuf meminta orang tuanya sekaligus saudara-saudaranya untuk pindah dari kota Yerusalem menuju kota Mesir. Sehingga sejak saat itu background orang-orang Bani Israel bukan lagi Yerusalem, tapi kota Mesir. Sejak saat itu, sejak Nabi Yusuf alaihi salam diamanahi oleh raja untuk menjadi menteri keuangan lah kalau bahasa kita, sehingga beliau bisa membawa seluruh saudara-saudaranya pindah dari Yerusalem ke kota Mesir. Mungkin bahasa kitanya jadi imigran, tapi spesial. Kenapa spesial? Karena jabatan Nabi Yusuf alaihi salam punya posisi tinggi di kalangan orang-orang Mesir. Bukan orang Mesir, tapi jadi tokoh penting dalam kerajaan orang-orang Mesir. Nah hadirin ikhwatiman rahimakumullah, itu data yang kedua, sehingga background orang-orang Bani Israel bukan lagi Yerusalem, tapi Mesir. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, data yang ketiga, karena ini adalah para imigran begitu, bukan asli pribumi orang-orang Mesir. Awalnya waktu ada Nabi Yusuf, orang masih menaruh hormat sama Bani Israel. Kenapa? Melihat Yusufnya. Karena Yusuf punya jasa besar terhadap orang-orang Mesir, maka orang-orang Mesir begitu respect sama orang-orang Bani Israel ketika masih ada Nabi Yusuf alaihi salam. Seiring berjalannya waktu, Nabi Yusuf meninggal dunia, kemudian respeknya orang-orang Mesir berkurang kepada orang-orang Bani Israel. Puncaknya muncullah rasisme di kalangan orang-orang Mesir.
Di mana selain bangsa Mesir, maka masuk kategori the second class, kelas kedua. Tidak tanggung-tanggung hadirin ikhwati man rahimakumullah, selain warga Mesir, maka akan dihukumi sebagai status orang-orang yang layak jadi hamba sahaya, termasuk Bani Israel. Sehingga di zaman itu status Bani Israel sebagai imigran spesial tidak lagi diberikan. Jadi imigrannya tetap tapi tidak lagi spesial. Bahkan mereka dianggap sebagai orang-orang yang layak menjadi hamba sahaya atau menjadi produsen hamba sahaya. Maka tidak sedikit orang-orang Bani Israel yang diposisikan sebagai hamba sahaya oleh orang-orang Mesir saat itu. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, saking beratnya diskriminasi orang-orang Mesir kepada Bani Israel, sampai ada proses infiltrasi keyakinan dari Mesir kepada Bani Israel. Jadi Bani Israel kalau kita pahami secara sederhana, masih beragama Islam, hadirin ikhwati rahimakumullah saat itu. Masih beragama Islam. Sehingga kita bisa analisa misalkan dalam surah Al-Baqarah ayat 83, di situ dijelaskan bahwa adanya perjanjian Allah dengan Bani Israel. Di antaranya tidak boleh syirik, harus berbakti sama orang tua, harus berbicara yang baik, melaksanakan sholat, mengeluarkan zakat, itu ada. Dalam surah Al-Baqarah ayat ke-83. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, status Bani Israel yang muslim tadi karena saking lamanya mengalami diskriminasi, saking lamanya mengalami perbudakan, maka orang-orang Bani Israel mengalami infiltrasi kebudayaan dan keyakinan. Orang-orang Mesir dengan keyakinannya, dengan kebudayaan pagannya memberikan pengaruh besar terhadap kalangan Bani Israel. Dan sampai hari ini simbol-simbol Mesir dipakai oleh simbol-simbol Bani Israel atau dalam kurung Yahudi. Misalkan orang-orang Yahudi begitu suka dengan piramid sampai hari ini. Mereka suka dengan segitiga. Bahkan bendera mereka itu segitiga dan segitiga terbalik. Belum lagi kemudian dewa matahari yang disimbolkan dengan satu mata. Itu kan infiltrasi dari Mesir yang kemudian mereka yakini sebagai mata Dajjal. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, termasuk kemampuan sihirnya orang-orang Yahudi itu berawal dari pengaruh orang-orang Mesir. Karena secara umum hadirin ikhwati man rahimakumullah, para nabi itu akan diberikan mukjizat sesuai dengan tantangan di zamannya. Kenapa Nabi Allah Muhammad mujizatnya adalah Al-Quran? Karena fenomena syair sedang berkembang lagi tinggi-tingginya, lagi puncak-puncaknya perkembangan syair di era Nabi Muhammad SAW. Maka harus ada mukjizat yang mampu mengalahkan para penyair. Sampai di zaman Nabi SAW ada tokoh namanya Utbah bin Rabi'ah, bapaknya Hindun, mertuanya Abu Sufyan. Utbah bin Rabi'ah ini bukan orang kaya, bukan juga keturunan bangsawan, tapi statusnya di masyarakat Mekah adalah orang terpandang. Kenapa? Kemampuan syairnya. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW dengan Quran untuk melawan syair-syair. Adapun Nabi Musa dengan kemampuan yang mirip-mirip kayak sihir, padahal bukan tentunya ya. Ini mujizat jelas. Kenapa kok mujizatnya seperti itu? Tongkat berubah jadi ular, laut terbelah, tangan masuk ke ketiak, keluar-keluar bercahaya. Kenapa mujizatnya seperti itu? Karena yang dilawan oleh Nabi Musa alaihissalam adalah para penyihir. Dan penyihir saat itu di zaman Nabi Musa alaihissalam sampai pada puncak-puncaknya. Para penyihir itu sudah sampai pada posisi puncak-puncaknya. Maka harus ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mampu memberikan jawaban kepada para penyihir dengan jawaban ya mirip-mirip seperti sihir, walaupun kita pastikan itu bukan sihir. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, makanya tongkat berubah jadi ular untuk mengalahkan ular-ular yang dibuat oleh orang-orang yang masuk kategori penyihir. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, makanya mujizat Nabi Musa sangat identik dengan kekuatan yang luar biasa, mirip-mirip kayak sihir. Sekali lagi ini mujizat bukan sihir, tapi untuk melawan para penyihir. Hadirin ikhwati rahimakumullah, kemampuan sihirnya orang-orang Mesir pun diambil oleh orang-orang Yahudi. Maka kemampuan orang-orang Yahudi dalam dunia sihir cukup tinggi. Misal ketika turunnya surat Al-Falaq dan An-Nas, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, walaupun ini kemudian diperdebatkan status hadisnya apakah sahih atau dhaif, ketika Nabi SAW kena sihir.
Muhammad bin Abduh tidak menerima kalau Nabi Allah Muhammad kena sihir. Itu Muhammad bin Abduh. Dengan beberapa ulama tafsir lainnya menolak kalau Nabi Muhammad kena sihir. Tapi hadis tentang Nabi kena sihir ada. Jadi Nabi SAW kena sihir. Ada dua malaikat datang, kemudian mereka ngobrol. Yang satu berada di kepala Nabi, yang satu berada di kaki Nabi SAW. Kemudian ngobrol. Dalam obrolannya mereka bicara siapakah yang menyihir Nabi. Mereka jawab Labid bin Aqsam, seorang Yahudi Madinah. Mereka adalah Yahudi Madinah, Labid bin Aqsam. Menyihir Nabi dengan ikatan rambut yang dibuat 11 ikatan. Kemudian 11 ikatan ini disimpan oleh Labid bin Aqsam di sebuah sumur tua yang sudah kering, di dalamnya ada batu, kemudian dimasukkan ke bawah batu, disimpan di bawah batu, kemudian ditinggal. Itulah buhul yang kemudian menjadi media sihirnya orang-orang yang disebut dengan para penyihir di zaman Nabi, namanya Labid bin Aqsam. Di antaranya Labid bin Aqsam. Itu salah satu pengaruh kekuatan sihir atau pengaruh ilmu sihir yang diajarkan oleh orang-orang Mesir. Sampai di level Nabi Muhammad masih terpelihara. Nah, hadirin Fatimah rahimakumullah, maka Nabi Musa alaihissalam tampil sebagai orang-orang yang membela kebenaran, membela status hak-haknya Bani Israel dengan diberikannya mujizat oleh Allah Azza wa Jalla, kemampuan untuk mengalahkan orang-orang yang masuk kategori penyihir di zaman Nabi Musa alaihissalam. Dan itu pendata sukses berhasil. Itu data yang ketiga bahwa Nabi Musa alaihissalam melihat fenomena orang-orang Bani Israel telah terinfiltrasi oleh keyakinan dan kebudayaan orang-orang Mesir, sehingga Nabi Musa punya kewajiban untuk menetralisir pengaruh tersebut. Itu data yang ketiga. Hadirin khatimah rahimakumullah. Data yang keempat yang ingin saya sampaikan adalah Nabi Musa alaihissalam, sekalipun beliau adalah seorang Bani Israel, tapi hidup, tumbuh dan berkembang di lingkungan orang-orang Mesir. Tumbuh, hidup dan berkembang di kalangan orang-orang Mesir, bahkan gak tanggung-tanggung tinggal di kerajaan Mesirnya, di istana raja Mesirnya. Baru saya ambil pelajarannya nih hadirin ikhwati rahimakumullah. Di poin ini saya akan ambil beberapa pelajaran dari peristiwa yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Yang pertama, Nabi Musa hidup di kerajaan Fir'aun, tetapi hadirin ikhwati rahimakumullah sama sekali tidak terpengaruh oleh hedonismenya, tidak terpengaruh oleh keyakinan, tidak terpengaruh oleh kebudayaan orang-orang Mesir sama sekali. Sama sekali tidak terbantu. Betul-betul fokus dengan keislamannya, fokus dengan keimanannya, fokus dengan keyakinannya, tanpa sedikit pun terganggu dengan pengaruh kebudayaan dan keyakinan orang-orang Mesir. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita semua hadirin ikhwati rahimakumullah. Dalam hidup kita akan berbenturan dengan lingkungan sekitar kita. Pasti. Setiap kita akan hidup, tumbuh dan berkembang di lingkungan kita masing-masing. Dan saat lingkungan kita tidak kondusif, tidak membantu kita menjadi orang yang tambah imannya, tidak membantu kita menjadi orang yang tambah ibadahnya, maka saat itu kita sedang diuji oleh Allah Azza wa Jalla, mampu seperti Musa yang bertahan dengan keyakinan dan kebudayaan Islamnya, atau malah terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Hadirin ikhwati rahimakumullah, Nabi Musa membuktikan bahwa lingkungan yang hedon tidak membuat Nabi Musa menjadi hedon. Lingkungan yang penuh dengan diskriminasi tidak membuat Nabi Musa malah kejam. Lingkungan yang penuh dengan kezaliman tidak membuat Nabi Musa jadi orang zalim. Padahal lingkungannya sangat mendukung Nabi Musa untuk menjadi orang yang hedon, zalim, dan diskriminatif terhadap orang lain. Tapi Nabi Musa tidak. Bahkan semakin sering dan melihat fenomena yang beliau saksikan dari orang-orang atau dari pejabat-pejabat Mesir, Nabi Musa malah mendapatkan keresahan dalam hatinya, sehingga dia harus keluar dari istana kerajaan mengendap-endap supaya nggak ketahuan oleh para pengawal kerajaan. Hanya untuk memastikan bahwa Nabi Musa tidak nyaman dengan apa yang sudah ia lihat saat itu. Seorang diri sudah melihat fenomena yang sedemikian rupa, hedonnya, zalimnya, diskriminatifnya, malah timbul keresahan bahwa perkara itu semua adalah salah. Dan itulah Nabi Musa alaihissalam. Walaupun hanya seorang diri. Sampai keluar dari istana, kemudian terbebaslah dari hedonisme tadi. Hadirin ikhwati rahimakumullah,
Sekali lagi Pak, kita ini akan terjebak dengan lingkungan, kapanpun dan dimanapun. Saat kita terjebak dengan lingkungan, pertanyaannya sejauh mana kita bisa istiqomah dengan apa yang kita yakini. Sampai kapan kita istiqomah dengan iman dan ibadah kita. Sekalipun kondisi lingkungannya sudah sangat parah. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, kapan kondisi lingkungan akan sangat parah? Akan sangat parah sekali saat mendekati akhir zaman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini perubahan lingkungan, perubahan suasana di sekitar kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satati 'alan nasi zaman, akan datang kepada manusia zaman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sinwanu khadda'atin, tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Di zaman itu, di tahun itu penuh dengan para penipu. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dilanjutkan, satu, yusaddiqu fihal kadzib wa yukadzibu fihas shadiq. Orang yang bohong dianggap jujur dan orang yang jujur dianggap bohong. Itu zaman yang akan dialami ketika mendekati akhir zaman. Orang yang jujur dianggap bohong, yang bohong dianggap jujur. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, kalau kondisi itu terjadi, maka standar kebenaran tidak bisa diidentifikasi dengan benar. Karena yang jujur dianggap bohong, yang bohong dianggap jujur, maka standar kebenaran nggak ada. Bagaimana cara menentukan kebenaran kalau yang jujur dianggap bohong dan yang bohong dianggap jujur? Bagaimana standar kebenarannya? Siapa yang harus didengar? Siapa yang harus kemudian omongannya dipegang? Kalau yang suka bohong dianggap jujur, yang jujur malah dianggap pembohong. Dan kalau itu sudah kejadian, maka pilihannya ikut-ikutan jadi pembohong atau tetap jujur. Dan itu sulit di tengah zaman fitnah yang sudah semakin parah. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yu'tamanu fihal kha'in wa yukhawwanu fihal amin. Yang amanah, yang khianat dianggap amanah, dan yang amanah dianggap khianat. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, yang amanah dianggap khianat dan khianat dianggap amanah. Maka jika kondisi ini sudah terjadi, maka jabatan bukan lagi berdasarkan kompetensi seseorang, bukan lagi berdasarkan nilai fit and proper test seseorang. Kalau kemudian yang amanah dianggap khianat, yang khianat dianggap amanah, maka tidak ada yang namanya fit and proper test, sudah ada. Yang orang kemudian memberikan amanat disebabkan karena kompetensi, disebabkan karena nilai yang dimiliki, itu tidak akan ada. Orang akan memberikan jabatan kepada yang tidak amanah nantinya, kepada yang khianat. Padahal mereka tidak mampu melaksanakan kewajibannya, tapi diberikan amanah. Kenapa? Karena orang yang amanah dianggap khianat, dan yang khianat dianggap amanah. Di zaman itu. Maka pilihannya adalah menjadi orang yang tidak amanah atau tetap amanah. Menjadi orang yang amanah, orang tidak akan memandang kita sebagai orang yang amanah. Menjadi pengkhianat, peluang besar untuk mendapatkan titel predikat dari orang-orang sebagai orang yang amanah. Kalau khianat, maka nanti ngaco itu semuanya. Pemberian amanah itu jadi ngaco. Padahal Nabi SAW sudah ingatkan, idza usidal amr ila ghairi ahliha fantadiris sa'ah. Kalau jabatan diberikan kepada orang yang tidak kompeten, maka tunggu tanggal mainnya, kehancuran hal tersebut. Yang terakhir, hadirin ikhwatimah rahimakumullah, kata Nabi akan muncul ruwaibidah. Dijelaskan oleh Nabi, siapakah ruwaibidah? Kata Nabi, rajulus safih. Dalam bahasa Arab ada safiha yasfahu, safih artinya bodoh, safih orang yang bodoh. Kalau safih, orang yang sangat bodoh. Rajulus safih, pemuda yang sangat bodoh. Yantiqu fi amril ammah, fi amril ammah, dan dia berbicara tentang urusan orang banyak. Akan ada masa anak muda bodoh ngurusin urusan orang banyak gagal. Karena dia tidak punya kemampuan sama sekali. Modal tampang doang. Pasang baliho misalnya. Tapi tidak punya kemampuan. Hadirin ikhwatimah rahimakumullah, itulah ruwaibidah. Maka pilihannya mau bertahan dengan keistiqomahan yakin iman tadi, dengan ibadah tadi, atau terjebak dengan lingkungan yang ada.
kondisi fitnah yang ada. Pilihan itu, Pak. Jadi jujur tapi dianggap bohong oleh orang-orang, jadi amanah dianggap khianat oleh orang-orang, atau malah memilih tidak jujur dan tidak amanah supaya dianggap jujur dan dianggap amanah oleh orang-orang. Hadirin ikhwati man rahimakumullah. Ada ungkapan bahasa Jawa, cuman saya enggak hafal semuanya, enggak hafal. Kalimatnya kurang lebih beginilah. Zaman iki zaman edan. Sing ora melu edan, ora kebagian, ora kedemen. Itulah pokoknya. Tapi di ujung kalimatnya sak bejok nek wong edan, seuntung-untungnya orang edan, Mbak. Lebih untung lagi orang yang eling lan waspodo, orang yang sadar dan waspada. Itu kalau nggak salah Ronggo Warsito atau Joyoboyo. Poinnya, Pak, poinnya. Zaman ini zaman edan. Kalau nggak ikut edan nggak kebagian, Pak. Pilihannya jadi edan atau tidak edan. Mau kebagian, silakan edan. Nggak mau kebagian, jangan edan. Kalau nggak edan, ya nggak kebagian. Sampai ujung-ujungnya ya, seberuntung-beruntungnya orang edan, yang tadi kebagian dengan seluruh isi dunia lah itu. Dia kebagian dengan itu semua, tapi yang lebih beruntung adalah orang yang eling lan waspodo, orang yang sadar dan waspada. Artinya tidak mau terjebak dengan hal-hal yang tadi. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, kembali ke Nabi Musa. Nabi Musa tampil sebagai orang yang istiqomah dengan keyakinan, dengan amal ibadahnya, dengan komitmen dia sebagai seorang Bani Israel yang muslim. Walaupun hidup di tengah-tengah dunia yang gemerlap, penuh dengan godaan di kerajaan Fir'aun laknatullah alaihi. Maka prinsipnya adalah senikmat apapun kenikmatan dunia, jika itu bertentangan dengan nilai-nilai syariat, maka tidak ada keberuntungan dan keselamatan di dalamnya. Fix itu sebagaimana telah diajarkan oleh para nabi sebelum kita. Hadirin ikhwati rahimakumullah, yang kedua, Nabi Musa alaihi salam punya, kita ada data tentang Nabi Musa telah membunuh seorang Mesir tanpa sengaja. Jadi membunuhnya tidak sengaja. Ada orang Mesir, ada orang Bani Israel berantem. Itu setelah Nabi Musa memutuskan untuk keluar dari istana. Mengendap-endap keluar dari istana supaya tidak ketahuan oleh para pengawal. Tujuannya apa? Nabi Musa resah melihat fenomena yang dia lihat di kerajaan Fir'aun. Maka dia keluar. Sekalinya keluar, beliau bertemu dengan dua orang yang sedang berantem. Yang satu orang Bani Israel, yang satu orang Mesir. Maka orang Bani Israel ini teriak minta tolong kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa menolong orang ini. Setelah Nabi Musa mendekati keduanya, ini ada banyak riwayat ya yang berbeda pendapat. Satu riwayat menyebutkan Nabi Musa memukul orang Mesir. Si orang Mesir dipukul, Pak. Jatuh. Gak cuma jatuh, langsung mati. Dalam riwayat yang lain didorong, bukan dipukul tapi didorong. Jadi lagi berantem, dipisah, yang satu didorong sehingga dia jatuh tersungkur dan mati. Antara dipukul atau didorong lah begitu. Hadirin ikhwati rahimakumullah, katakanlah dipukul, Pak. Nabi Musa mukul atau dorong, yang didorong langsung mati. Dan Nabi Musa merasa bersalah karena sudah membunuh orang tanpa sengaja. Nabi Musa tidak pernah berniat membunuh. Sama sekali nggak pernah niat membunuh. Nabi Musa hanya melerai perkelahian di antara dua orang. Ternyata aktivitas Nabi Musa yang melerai tadi membuat salah satunya mati. Dan itu di luar kesengajaan. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, Nabi menyesal gara-gara itu. Nabi Musa menyesal gara-gara telah membunuh tanpa sengaja. Bahkan hadirin ikhwati man rahimakumullah, penyesalan Nabi Musa dibawa sampai ke padang mahsyar, sampai beliau tidak berkenan memberikan syafaat gara-gara kesalahan tersebut. Ketika umat manusia mendatangi Nabi Adam, kata Nabi Adam, ketika minta syafaat, kata Nabi Adam, nafsi, nafsi, saya pernah bikin salah, memakan buah, mendekati pohon. Akhirnya datang ke Nabi Nuh alaihi salam. Kata Nabi Nuh alaihi salam, saya juga malu. Masa anak saya tidak masuk surga, tidak terselamatkan, saya bisa ngasih syafaat orang lain. Saya nggak bisa. Kemudian datang ke Nabi Ibrahim alaihi salam, saya pernah bohong 3 kali seumur hidup saya. Saya malu, saya nggak mau ngasih syafaat. Mungkin Nabi Musa, kata Nabi Musa, saya pernah membunuh orang. Itu dibawa-bawa kalimat itu. Padahal pembunuhan tersebut adalah pembunuhan tanpa kesengajaan. Tidak ada unsur kesengajaan di situ. Tapi penyesalan Nabi Musa sampai ke padang mahsyar. Sampai penyesalan itu membuat Nabi Musa tidak berkenan memberikan syafaat kepada umat manusia. Itu hebatnya Nabi Musa. Sekalinya punya salah, menyesal seumur hidupnya, bahkan sampai matinya pun tetap menyesal. Nabi Musa alaihissalam.
Dan beliau mengajarkan Tauratnya. Maka saya agak lucu kalau ada orang belajar Taurat tapi tidak nyesel bunuh orang. Bahkan setelah membunuh, bikin berbagai macam cara supaya pembunuhannya tidak dianggap salah. Kan lucu Pak ini. Kan harusnya sadar dong, kan ngaji Taurat dong, atau ngaji Injil gitu. Harusnya paham sebagaimana perjanjian Allah Pak dengan Bani Israel. Ini perjanjian Allah dengan Bani Israel diabadikan dalam surah Al-Maidah ayat ke-32. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi." Ini perjanjian Allah dengan Bani Israel. Kata Allah Azza wa Jalla, siapa yang membunuh manusia bighairi nafsin, tidak disebabkan karena orang itu telah membunuh orang lain. Misal saya membunuh si A, Pak. Kenapa saya bunuh si A? Karena si A bunuh si B. Maka boleh saya bunuh si A. Posisi saya sebagai algojo nantinya. Tapi kalau saya bunuh si A dan si A tidak bunuh siapapun, saya kena pasal nantinya. Tadi, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi, maka kata Allah Azza wa Jalla, faka'annama qatalan nasa jami'a, maka dia seperti membunuh seluruh umat manusia. Pada saat yang dibunuh, kayak membunuh seluruh umat manusia. Ini perjanjian Allah dengan Bani Israel. Dilanjutkan ayatnya, wa man ahyaha, dan siapa yang membiarkan hidup, faka'annama ahyan nasa jami'a, maka dia telah membiarkan hidup seluruh umat manusia. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, maka PR-nya hari ini adalah ada orang yang sudah membaca mungkin Taurat, mungkin Injil, tapi tidak merasa bersalah ketika membunuh seseorang. Orang dekatnya lagi yang dibunuh, kan malu itu. Bahkan berusaha untuk menutupi pembunuhan ini dengan berbagai macam cara. Nauzubillah min dzalik. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, dalam agama Islam pun sama. Haji wada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain haram darahnya, haram hartanya, dan haram kehormatannya. Maka seorang mukmin kepada mukmin yang lain wajib menjaga darah orang lain, wajib menjaga harta orang lain, dan wajib menjaga kehormatan orang lain. Itu final dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah wadanya. Jadi enggak ada ruang-ruang membunuh dibolehkan. Sama sekali enggak ada. Harusnya punya perasaan bersalah. Dan hadirin ikhwati rahimakumullah, orang kalau tidak punya perasaan bersalah, maka dia tidak bisa bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Tidak merasa bersalah. Saya kasih analisa, hadirin ikhwati rahimakumullah. Surat An-Nisa ayat 48, Allah Azza wa Jalla menegaskan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Kata Allah, Allah tidak akan memaafkan dosa syirik dan akan memaafkan dosa selain syirik. Pertanyaannya, kenapa dosa syirik tidak Allah maafkan? Kan kalau orang tobat selesai Pak itu. Toh Umar bin Khattab juga mantan musyrik. Umar bin Khattab itu mantan musyrik. Abu Sufyan mantan musyrik. Muawiyah bin Abi Sufyan mantan musyrik. Ikrimah bin Abi Jahal mantan musyrik. Toh mereka juga dimaafkan. Kenapa ada An-Nisa ayat 48 bahwa Allah tidak akan memaafkan orang-orang yang musyrik dan akan memaafkan dosa-dosa yang lainnya? Hadirin ikhwati man rahimakumullah, karena orang-orang yang sudah terjebak dengan syirik, dia tidak sadar kalau itu perbuatan syirik. Sehingga karena dia tidak sadar, dia tidak merasa bersalah. Karena dia tidak merasa bersalah, maka dia tidak akan memohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dia tidak ada tobat. Dia tidak akan tobat karena tidak merasa bersalah kalau dia telah melakukan kemusyrikan. Makanya Allah tidak memaafkan syirik. Tapi kalau ada orang telah berlaku syirik, kemudian dia meminta ampunan kepada Allah Azza wa Jalla, Allah maafkan, selesai, tidak ada masalah. Sebagaimana Umar bin Khattab pernah musyrik, taubat dengan syahadat, selesai. Abu Sufyan taubat dengan syahadat, selesai. Muawiyah taubat dengan syahadat, selesai. Itu nggak ada masalah. Ini yang tidak mau taubat karena tidak merasa bersalah, jadi masalah. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, atau bentuk syirik yang lainnya, termasuk datang ke dukun ya ini. Lagi ramai perdukunan ini. Hadirin ikhwati rahimakumullah, dukun hari ini masih kalah jago Pak sama dukun-dukun zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Musa itu dukunnya jago-jago Pak itu. Zaman sekarang ini kan dukun-dukun banyak kan triknya ya. Daripada aslinya itu, kekuatan lebih banyak triknya. Zaman dulu nggak ada trik-trikan Pak itu.
Nah hadirin Fatimah rahimakumullah, dan Nabi sudah bikin guidance, mendatangi dukun apapun alasannya, kemudian membenarkan omongan dukun, maka dia telah mendustakan apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau dalam hadis yang lain salatnya ditolak selama 40 hari. Kalau berani datang ke dukun dan membenarkan omongan dukun, oh iya benar ya. Walaupun dukunnya pakai baju jubah ya, pakai gamis, pakai udang-udang ispodowai, Pak. Dukun is dukun, nggak akan berubah itu. Hadirin Fatimah rahimakumullah, itu yang kedua, Pak. Ada perasaan bersalah Nabi Musa alaihissalam yang itu kemudian dibawa sampai wafatnya, dibawa sampai padang mahsyar. Dan itulah karakter seorang muslim yang sebenarnya. Mereka harus punya perasaan bersalah. Dan saya tegaskan kembali, Pak, orang yang tidak punya perasaan bersalah, dia tidak akan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dari mana mau tobat, dia tidak merasa bersalah. Yang ketiga, Pak, setelah yang ketiga, Nabi Musa alaihi salam besoknya, Pak, ketemu lagi sama Bani Israel yang berantem kemarin, yang orang Mesirnya mati oleh Nabi Musa alaihi salam, tidak sengaja. Nah, Bani Israel yang kemarin ketemu sama Nabi Musa dan berantem, ketemu lagi, Pak, besoknya, dan masih berantem lagi, Pak. Jadi emang kalau orang Bani Israel, Pak, dari dulu di zaman Nabi Musa udah ketahuan, Pak, karakternya emang suka berantem. Baru kemarin berantem lagi, Pak, itu. Dan orang yang sama yang berantem kemarin minta tolong lagi ke Nabi Musa alaihi salam. Kata Nabi Musa, benar-benar dah ini orang. Berantem lagi, Pak. Tapi yang kedua kalinya lagi Nabi Musa tidak mau membantu, Pak. Nabi Musa cuek, biarin aja, kata Nabi Musa. Kesimpulannya, Pak, Nabi Musa komitmen untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Itu hadis Nabi, Pak, sallallahu alaihi wasallam, bahwa seorang mukmin tidak akan jatuh ke lubang yang sama. Kalau kita pernah bikin dosa pada zaman dahulu, maka jangan pernah ulangi lagi dosa itu. Kalau memang kita sudah hijrah, kalau memang kita sudah taubat. Kenapa seorang mukmin tidak akan jatuh ke lubang yang sama? Muter dosa di situ, Pak, nggak upgrade namanya itu. Kemarin dulu dosa di situ, sekarang dosa di situ lagi, nggak upgrade, Pak. Bukan berarti dosa yang lain jadi boleh, Pak. Tetap saja nggak boleh itu. Tapi setidaknya kita sudah punya komitmen tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Maka konsep tobat yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan adalah satu, orang yang taubat dia merasa bersalah, dia bertaubat kepada Allah, memohon maaf kepada Allah, dia berjanji tidak akan mengulanginya kembali, dan yang keempat, dia mengikuti perkara-perkara yang baik dalam proses tobatnya. Dia melaksanakan amalan-amalan yang soleh dalam proses tobatnya. Itu tobat yang kemudian dijelaskan oleh para ulama dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah taubat. Nah, hadirin Fatimah rahimakumullah, Nabi Musa tidak mengulangi kesalahan yang sama. Komitmen, sekali salah selesai. Maka pernyataan Nabi Musa ketika dimintai syafaat, hanya satu kesalahan yang disebut, telah membunuh satu orang Mesir. Selebihnya nggak ada. Nggak ada lagi. Karena memang cuma satu dosa Nabi Musa alaihissalam, dan itu pun bukan dosa dalam artian yang sebenarnya, hanya kesalahan saja. Kesalahan saja. Jadi kalau dibikin judul, yang salah itu bukan Nabi Musa, Pak. Yang salah itu orang Mesirnya. Didorong, kok langsung mati? Ya itu yang salah. Kenapa kok gampang mati? Coba kalau nggak gampang mati, kan nggak ada dosa Nabi Musa, nggak akan ada perasaan bersalah. Hadirin Fatimah rahimakumullah, dan terakhir, Pak. Setelah Nabi Musa komitmen tidak akan mengulangi kesalahan, singkat cerita nih, Pak, Nabi Musa alaihissalam menjadi tokoh di kalangan orang-orang Bani Israel. Maka Nabi Musa menyelamatkan Bani Israel dari Mesir ke kota Yerusalem. Saya tegaskan, Pak, di zaman Nabi Yakub, orang-orang Bani Israel dari Yerusalem. Di zaman Nabi Yusuf pula dibawa ke kota Mesir. Sampai di era Nabi Musa alaihissalam, itu 4-5 generasi. 4-5 generasi, Nabi Musa membawa kembali Bani Israel ke kota Yerusalem. Come back to home, kembali ke rumah. Karena memang asalnya orang Yerusalem, maka kembali ke Yerusalem. Hadirin Fatimah rahimakumullah, tapi prosesnya kan panjang. Ketika Nabi Musa membawa rombongan Bani Israel, dalam kitab Qasasul Anbiya jumlahnya ada 600.000 orang. Jumlah itu 600.000 orang minus anak-anak. Jadi Bani Israel totalnya waktu itu 600.000 orang minus anak-anak. Dibawa oleh Nabi Musa nyebrang dari Mesir ke kota Yerusalem, melewati Laut Merah. Terkenal ceritanya di mana Nabi Musa membelah lautan dan Nabi Musa menyelamatkan diri dengan Bani Israel melalui jalur yang telah dibuka oleh Allah Azza wa Jalla. Dinding kanan kirinya adalah lautan. Selesai seluruh Bani Israel selamat, 600.000 orang selamat.
Itu sampai dibahas oleh Republika, berapa jam durasinya, berapa diameternya, berapa apanya itu dibahas. Silakan cek aja lah di Google. Singkat cerita, selamat Pak Bani Israel dan Nabi Musa alaihi salam. Ketika Nabi Musa ingin menyatukan kembali air laut, maka kata Allah, diam dulu, jangan dulu. Watrukil bahra, diamkan dulu, biarkan dulu lautan itu. Maka Nabi Musa enggak langsung buru-buru nutup, Pak. Dibiarkan oleh Allah, oleh Nabi Musa alaihissalam, sehingga laut tetap terbelah. Walaupun Nabi Musa dan Isa sudah selamat semua, laut tetap terbelah. Fir'aun ngomong kepada rakyatnya, tuh lihat, ini gue nih yang bikin nih, laut belah ini gara-gara gue nih. Gitu. Ini masih belagu aja Pak. Fir'aun masih belagu aja, padahal mau mati nih orang. Hadirin Fatimah rahimakumullah, ketika Fir'aun bilang begitu, itu kan menimbulkan decak kagum orang-orang Mesir waktu itu. Dilalahnya, Jibril alaihissalam, Allah perintahkan merubah bentuknya menjadi seekor kuda betina. Jibril jadi kuda betina dan menggoda kuda jantannya Firaun. Kuda jantannya, bukan Firaunnya yang digoda, tapi kuda jantannya. Ketika kuda jantan Firaun tergoda oleh kuda betina yang kemudian adalah Jibril alaihissalam asalnya, maka si kuda betina lari ke tengah lautan dikejar oleh kuda jantannya Firaun. Yang Firaun ada di situ. Maka Fir'aun masuk ke tengah lautan tanpa aba-aba sama sekali. Maka pasukannya melihat ini sebagai instruksi untuk mengejar Nabi Musa. Maka mereka pun masuk ke tengah lautan. Gara-gara kuda. Gara-gara kuda betina. Akhirnya seluruh pasukan Fir'aun masuk ke tengah lautan. Dan Allah Azza wa Jalla menyatukan kembali lautan tadi. Sampai seluruh pasukan Fir'aun tenggelam semuanya dan mati. Hadirin ikhwati rahimakumullah, penekanannya Pak, ini penekanannya. Pasca diselamatkan, saya ulang, pasca diselamatkan oleh Allah, Bani Israel diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, maka orang-orang Bani Israel bikin kelakuan yang paling bodoh di muka bumi ini. Saat orang-orang Bani Israel lewat, ada orang-orang lagi nyembah pohon. Orang-orang lagi nyembah pohon. Ini Bani Israel lewat, Pak, baru diselamatin sama Allah Azza wa Jalla. Maka mereka bilang kepada Nabi Musa alaihissalam setelah melihat ada orang nyembah pohon. Kata Bani Israel kepada Nabi Musa, "Ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum alihah." Wahai Musa, tolong dong bikinin Tuhan kayak mereka noh. Mereka punya Tuhannya pohon, bikinin dong Tuhan kayak mereka. Maka oleh Nabi Musa alaihissalam, kalian ini minta seperti permintaan orang-orang yang bodoh, qauman tajhalun. Kalian ini orang-orang yang bodoh. Kalau minta begitu tuh kalian bodoh. Kenapa disebut bodoh? Baru diselamatin oleh Allah Azza wa Jalla, kok sudah minta yang macam-macam. Dan permintaannya nyakitin. Kenapa? Karena minta syirik. Minta Tuhan yang lain selain Allah Azza wa Jalla. Hadirin ikhwati rahimakumullah. Keinginan ini, Pak, saya ulang, keinginan ini menjadi budaya laten. Menjadi ambisi orang-orang Bani Israel sebagian. Menjadi ambisi sebagian orang-orang Bani Israel. Puncaknya ketika Nabi Musa sebagai penghalang keinginan ini tidak ada, pergi ke Bukit Tursina untuk mendapatkan wahyu selama 40 malam. Tidak ada Nabi Musa di situ sekarang karena Nabi Musa sedang di Bukit Tursina. Maka penghalang untuk membuat Tuhan yang baru sudah tidak ada. Maka Samiri dengan orang-orang yang punya keinginan yang sama dengan Samiri bikin Tuhan yang baru, yang kemudian dibentuk menjadi anak sapi yang terbuat dari emas. Budaya laten itu tidak akan pernah hilang. Selalu ada, kapanpun dan dimanapun. Dan sikap Nabi Musa alaihi salam, waktu Nabi Musa mendengar keinginan tadi, Nabi Musa memaafkan. Tapi sudah ada patung sapinya, sudah disembah patung sapinya, maka Nabi Musa harus bertindak. Saya ulang, Pak. Kalau kejahatan masih keinginan, maka Nabi Musa memaafkan. Tapi jika sudah kejahatan itu berdampak dan kelihatan di depan mata Nabi Musa, mewujud di hadapan Nabi Musa, maka harus ada hukuman. Dan taubat di zaman Nabi Musa adalah bunuh diri. Taubat di zaman Nabi Musa harus bunuh diri. Kalau nggak bunuh diri, ya harus dibunuh. Pilihannya itu, Pak. Mau bunuh diri atau dibunuh. Itu taubat di zaman Nabi Musa alaihissalam. Maka tercatat dalam kitab Qasasul Anbiya, 3.000 orang menyembah anak sapi. Dan 3.000 orang ini dibunuh oleh Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Mereka menyembah anak sapi. Ada 2 riwayat yang kemudian ingin saya sampaikan. Yang pertama, Nabi Musa mengambil 70 orang soleh dari kalangan Levi, kabilahnya Nabi Musa. Dan yang 70 orang ini membantai yang 3.000 orang.
Hadirin ikhwati man rahimakumullah. Jika dosa masih keinginan, maafkan saja. Tapi sudah ada wujudnya, maka harus ada sanksi. Harus ada sanksi. Sebagai penutup, hadirin ikhwati man rahimakumullah. Nabi Musa melaksanakan supremasi hukum ketika beliau menjabat sebagai pimpinan. Saat Nabi Musa berada di kota Mesir, hadirin ikhwati iman rahimakumullah, Nabi Musa membunuh seorang Mesir tanpa sengaja, dan Nabi Musa pergi ke Madian, meninggalkan kota Mesir menuju Madian. Pertanyaannya adalah, apakah Nabi Musa lari dari tanggung jawab? Apakah Nabi Musa takut dengan apa yang sudah ia lakukan? Jawabannya sederhana, hadirin. Bukan karena takut, bukan lari dari tanggung jawab. Nabi Musa pergi meninggalkan Mesir menuju Madian karena Nabi Musa tahu di kota Mesir supremasi hukum tidak berjalan dengan baik. Kalau toh Nabi Musa datang ke pengadilan orang-orang Mesir, maka orang-orang Mesir hanya akan memenangkan orang-orang Mesir, tidak akan memenangkan Nabi Musa, walaupun Nabi Musa tidak sengaja membunuh, bukan karena sengaja. Supremasi hukum di kota Mesir tidak baik. Maka Nabi Musa meninggalkan negara tersebut, pindah ke Madian. Saat Nabi Musa jadi pemimpin kalangan Bani Israel, maka supremasi hukum harus dilaksanakan dengan baik. Musyrik, bunuh. Itu putusan Nabi Musa alaihi salam. Maka sebuah bangsa akan punya masa depan jika bangsa itu punya kemampuan supremasi hukum yang baik. Ketika bangsa tidak punya kemampuan supremasi hukum yang baik, maka tidak ada masa depan yang baik bagi bangsa tersebut. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.